Hukum azl, yaitu disemburkan di luar, bisa haram, bisa makruh, dan bisa mubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dalam rangka menanggapi dan sekaligus menjawab pertanyaan dari jamaah yang bertanya masalah hukum al-azl. Azl artinya adalah mengeluarkan air sperma di luar tubuh sang istri. Ini disebut azl. Jadi azl itu suami istri melakukan hubungan badan, kemudian tatkala terasa hendak mau menyembur nih, langsung cepat-cepat ditarik tuh senjatanya, kemudian disemburkan di luar tubuh sang istri. Itu namanya azl. Atau bisa saja nih dengan sengaja, memang sang suami minta mohon maaf dikocok-kocok oleh sang istri agar memang spermanya itu nggak pernah masuk ke dalam tubuhnya sang istri. Artinya air mani atau sperma itu sengaja dibuang-buang, dikeluarkan di tubuh sang istri agar tidak terjadi anak, begitu. Bagaimana hukumnya? Hukumnya menurut ulama ahli fikih ditafsil. Tafsil artinya dirinci. Ada 3 hukum. Yang pertama bisa hukum haram, bisa hukum haram. Yang kedua bisa makruh, sekedar makruh. Makruh itu apabila dijalankan ya nggak masalah gitu, apabila ditinggalkan ya pahala kalau dengan niat yang benar. Kemudian yang terbanyak nih hukumnya, para ulama menghukumi mubah. Mubah artinya boleh. Boleh tapi dengan syarat, yaitu dengan keridhaan, kerelaan, dengan izin berdua antara suami dan istri. Adapun kalau masalah dasar hadisnya, memang hadisnya sahih, riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dan Muslim. Yang pertama, an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu maqal, telah diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna na'zilu ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam wal qur'anu yanzilu. Kunna ada oleh kami, na'zilu yaitu berazl oleh kami. Azl itu tadi kan hubungan suami istri. Kemudian tatkala sang suami terasa ingin keluar, ingin menyembur, langsung cepat-cepat ditarik dan disemburkan di luar, di tubuhnya sang istri atau di luar lah. Ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal Qur'anu, dalam keadaan Al-Qur'an yang zilu yaitu sedang turun oleh Al-Qur'an. Artinya para sahabat memiliki juga tradisi kebiasaan azl, sedangkan Al-Qur'an tatkala itu masih turun wahyu, tapi tidak ada larangan dari Al-Qur'an, begitu. Artinya ini adalah satu dasar dalil yang membolehkan azl, begitu. Mengapa? Karena tatkala Al-Quran masih turun, wahyu masih turun, itu tidak melarang kegiatan azl. Kalau seandainya azl itu haram, ya tentu ada ayat yang turun mengharamkan tentang azl. Rawahu al-Bukhari, telah meriwayatkan pada hadis al-Bukhari oleh Imam Bukhari. Warwal Imam Muslimun, dan telah meriwayatkan oleh Imam Muslim, kunna na'zilu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabalaghu dzalika falam yanhana. Kunna ada oleh kami, na'zilu yaitu berazl oleh kami, ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabalaghu, lalu sampailah kegiatan azl itu kepada Rasulullah, oleh itu yaitu kegiatan azl. Falam yanhana, lalu tidak melarang oleh beliau Rasulullah kepada kami. Ini kalau dasar dalil hadisnya ya. Seolah-olah memang azl itu mutlak boleh artinya mubah, seolah-olah. Tetapi tidak begitu menurut istimbat para ulama ahli fikih. Istimbat artinya penarikan hukum. Hukmul azli halal jima'i, hukum azl tatkala jima', hubungan suami istri. Wa minhum man haramahu bikulli halin,
Wa minhum, dan yaitu dari sebagian mereka para ulama Syafi'iyah ini ya, man, bermula orang harrama yang telah mengharamkan oleh man hu pada azl bikulli halin, pada setiap keadaan. Jadi ternyata nih para ulama dalam mazhab Syafi'i itu ada yang mutlak mengharamkannya, apapun tuh alasannya begitu. Haram karena bisa menyakiti istri, bisa menyakiti badannya sendiri dan seterusnya, karena memang efeknya kurang bagus begitu. Wa minhum man qala, dan yaitu sebagian dari mereka para ulama mazhab Syafi'i, man, bermula orang qala yang berkata oleh man, yahillu dzalika bi ridha zaujati wa la yahillu bituni ridaiha. Halal dzalika oleh itu azl bi ridha zaujati atau bi ridha zaujati, dengan ridhonya istri. Jadi kalau istrinya ridho halal begitu. Tapi kalau istrinya enggak ridho, ya enggak halal, artinya haram. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, halal azl tapi dengan syarat istrinya ridho, istrinya rela. Wala yahillu, dan tidak halal berarti haram, bisa bermakna makruh juga, biduni ridhoiha, dengan tanpa ridhonya istri. Mengapa? Istri itu kan berhak mendapatkan anak, juga berhak mendapatkan kenikmatan. Kalau anunya sang suami disemburkan di dalam itu nikmatnya luar biasa begitu. Tetapi kenapa ini disemburkan di luar? Wa kana hadzal qaila, dan seolah-olah ini pendapat yahrumu al-idha'a, yuharrimu al-idha'a, yaitu mengharamkan pada idha. Idha adalah merendahkan atau ya merendahkan tunal azli, tidak pada azlnya, artinya merendahkan istri, menyakiti istri. Idha ini menyakiti, merendahkan istri. Wa minhum man abaha dzalika fil ima'i tuna zaujati, dan sebagian dari mereka para ulama itu ada orang yang membolehkan itu untuk budak wanita, bukan untuk istri begitu. Kalau untuk istri nggak boleh, tapi kalau untuk budak boleh. Tsumma qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, kemudian telah berkata oleh Imam Ghazali rahimahullah taala, inna sahiha indana, sesungguhnya yang benar menurut kami, ai fi mazhab Syafi'i, yaitu maksudnya di dalam mazhab Syafi'i, anna dzalika mubahun, bahwa sesungguhnya kegiatan itu azl mubahun, yaitu mubah. Jadi kalau menurut mayoritas ulama, tidak sampai ijma ya, tidak sampai ijma, tapi mayoritas ulama itu membolehkan, baik dengan ridho istri maupun tidak, karena memang jima itu haknya sang suami, kewajiban sang istri. Sehingga menurut mayoritas ulama, menurut mayoritas ya, mayoritas jumhur ulama itu membolehkan, tidak mengharamkan juga tidak memakruhkan. Demikian jawaban kami, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu taala a'lamu bishawab.